Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Khusus di Indonesia ini banyak sekali golongan-golongan, sehingga tidak menutup kemungkinan terbersit di dalam hati apakah thariqah Karkariyah ini sesat misalnya. Saya pribadi sebenarnya pilih-pilih untuk mengikuti sesuatu yang baru, makanya saya cek dulu sebelum saya mengikuti thariqah ini, ya cek dulu. Yang pertama, thariqah ini tidak ada ajarannya yang melanggar syariat. Sholat tetap sholat, larangan sholat, apa yang membatalkan sholat sama orang haid misalnya, kan ada tuh golongan yang haid boleh sholat, perempuan haid boleh sholat. Ini enggak, semuanya sama mazhabnya. Bedanya mazhabnya mazhab Maliki, tapi mazhab Syafi'i Indonesia enggak apa-apa ikut. Beda mazhab doang yang ini, karena thariqah itu bukan tentang mazhab fikih, tapi dia bagaimana mensucikan hati. Jadi dia tidak ada yang menyalahi syariat. Ini penting dipegang teguh. Jadi saya lihat dulu syariatnya. Oh, syariatnya ini ternyata enggak ada yang bertentangan. Terus saya cek lagi, setelah saya melihat mudzakarahnya, ada di YouTube banyak tuh syekh memberikan penjelasan, saya cek tuh. Oh kayak ini bagus, sesuai pengetahuan bacaan saya tentang tasawuf. Oh, ini benar-benar nih mirip-mirip dengan rasanya menurut saya pribadi. Nah, saya bisa barangkali kurang baca literatur ke Ibnu Arabi. Cuman Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari lalu ada lagi yang takut masuk thariqah meninggalkan gurunya yang dahulu. Bukan, bagi saya guru-guru terdahulu itu bukan ditinggalkan, tapi kita semakin mengamalkan dari ajaran-ajaran guru yang sebelumnya. Jadi guru yang sebelumnya itu sudah selesai kita belajar yang baru untuk menyempurnakan. Karena Nabi itu Allah itu memerintahkan kepada Nabi, bizidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu. Dan itu di dalam Al-Quran yang perintah untuk menambah, tambah ilmu doang kan. Jadi ini belajar ilmu. Jadi mengenai sesatnya atau enggak, ya tidak, karena thariqah ini kan thariqah Syadziliyah. Dan benar ternyata amalannya ada, saya kan ikut juga thariqah Syadziliyah Yusriyah, sama, cuman di thariqah Karkariyah ini tambahannya ada Fatihah dan Alhamdulillah secara bersujud. Ini yang juga menarik bagi saya, itu ternyata di thariqah Karkariyah itu tambahannya Bismillah, Alhamdulillah dan sujud. Alhamdulillah ini kan doa yang paling tinggi kan, Alhamdulillah doanya. Ternyata dibaca ketika sujud. Nah, sujud itu adalah keadaan di mana seorang hamba sangat dekat kepada Tuhannya, kepada Allah. Bayangkan waktu itu saya berpikir, wah ini hebat, karena dia memadukan antara Alhamdulillah, doa yang paling istijabah kan, yang paling bagus, yang paling tinggi, dipadukan dengan sujud, tempat yang paling keadaan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, bagus juga ilhamnya nih. Ada juga tentang cara membaca Al-Quran. Itu ada kan biasanya dari guru dia, Bismillah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus Al-Maidah, terus apa gitu, pokoknya urut lah. Ini beda nih. Ini juga, wah ini kok
beda gitu, maksudnya ilhamnya gitu ada tata cara tertentu, cuman dia dalam seminggu bisa khatam caranya, tapi bukan ada misalnya dari awal dulu dari Al-Baqarah sampai berapa lalu pindah lagi ke belakang, nanti di akhirnya di surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Ini kan itu kan ada anjuran Al-Kahfi hari Jumat, kan memang benar begitu. Nah jadi ini ilhamnya bagi saya, ilhamnya ini deras ilhamnya. Nah ternyata Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari itu dari beberapa referensi yang saya baca dari para muridnya, dari para ulama yang mengakui kewaliannya, yang dia mursyidkan, dia termasuk al-waliyu al-kutub al-khatam. Al-khatam ini ternyata memang sama dengan Ibnu Arabi itu al-khatam. Nah, saya kan suka yang rada-rada filsuf gitu, walaupun sebenarnya amalnya sih sama dengan Syadziliyah yang biasa. Alhamdulillah, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100, ya la ilaha illallahnya yang lengkap, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu, la ilaha illallah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tapi di Thariqah Karkari ini 99, yang ke-100 bahwa ala kulli syai'in syahid. Saya pikir ini sesuai dengan syahid, musyahadah. Juga istighfarnya beda, maksudnya ya sama astagfirullah 99, yang ke-100-nya kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim begitu, kalau enggak salah ingat ya. Sholawatnya juga sama 99, lalu ada 100-nya gitu tambah. Nah jadi kalau tentang sesatnya tentu ini banyak ulama yang sudah mengakui kewalian. Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari itu di karya-karya beliau banyak, saya ada 13 karya beliau saya baca semua, alhamdulillah. Saya memang suka baca itu, masya Allah, terutama yang syair-syairnya itu, ya talibal irfan wal ma'na wal bayan, ini bagus. An-nur huwas sabil li hadratil jalil, an-nur huwal dawa alil wala dawa siwa, bagus sekali. Jadi bagi saya thariqah ini memang thariqah. Apakah mu'tabarah menurut Nahdiyah misalnya di Jatman? Kalau dilihat dari thariqah Syadziliyah berarti mu'tabarah. Jadi kalau untuk tertulis atau tidaknya terdata di Jatman misalnya, karena ini berpusat di Maroko, karena ini mungkin tidak terdata karena beda tempat kan. Jatman mungkin yang di Indonesia doang, saya nggak gabung, tapi saya ikut matan mahasiswa thariqah Nahdiyah yang kedua saya waktu di Bogor. Jadi apakah thariqah Al-Karkariyah ini sesat? Oh enggak, dia benar thariqah yang benar, thariqah al-haq, thariqatullah, thariqatul rasulillah, thariqatul awliyaillah, thariqah yang sekarang mursyidnya itu adalah al-waliyul kutubul khatam, wali kutub khatam. Jadi dia tidak sesat. Pertama, dia tidak ada yang menyalahi syariat, tidak ada yang misalnya wuduknya harus apa enggak, semuanya sama dengan kitab-kitab fikih itu. Jadi dia tidak melanggar syariat, tidak membawa syariat baru, dan thariqahnya ajarannya wirid, maksudnya wiridnya muttasil, ada sanadnya yang jelas sampai kepada Nabi Muhammad SAW secara ilmiah juga terbukti. Secara ruhani, wah apalagi ruhani ini banyak syahadah itu seluruh muridnya di berbagai negara itu menyaksikan cahaya Allah. Itu saya juga kaget juga waktu bagaimana dari Maroko di Indonesia, kan di Indonesia waktu bayar online tuh, wah kok bisa gitu, saya aneh juga, tapi karena saya mengalami sendiri, nah berarti ini benar. Saya cek juga, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.